sama-sama mengeksplorasi bagaimana augmented reality bisa diterapkan dalam pendidikan ya. Sebelumnya kita berkenalan terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Perkenalkan saya Dedi Effendi, saya domisili di Jawa Barat, Kota Bandung, instansi SMA Darut Tauhid Boarding School Putri. Kalau Bapak Ibu kenal dengan Kiai Haji Abdullah bin Asyar, kepalanya sana. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, saya sudah mengirimkan link di Zoom chat. Saya kirim juga di Telegram ya. Boleh dibantuin untuk mengirimkan linknya di Telegram yang merupakan website official pelatihan kita. Ya, izin saya share screen. Jadi sebelum kita maju ke depan, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana rangkaian pelatihan ini akan berlangsung ya Bapak ya. Nah, di Zoom chat ada link yang nanti akan mengarah ke website pelatihan yang sudah kami buat. Nah, bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Ada laut dan ada model assemblernya nih yang bisa kita sematkan di website. Nah, kemudian di sini juga kami sediakan link-link yang akan kita pergunakan bersama-sama untuk menyelesaikan pelatihan ini. Yang pertama daftar PNM ya yang sudah kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu ada teman yang ingin bergabung juga, bisa diarahkan langsung ke linknya dan juga join Telegram. Kemudian Bapak Ibu yang membutuhkan pendampingan dinas sudah sediakan materi pelatihan juga kami sediakan. Bapak Ibu tidak harus menulis banyak ya, kita akan memberikan handoutnya langsung pada Bapak Ibu di sini. Lalu ada video pelatihan kita di streamingkan Radia Wanita di streaming. Oke. Jadi streamingnya nanti akan langsung juga berada di website tersebut sehingga kita tidak harus pusing ya mencari-cari linknya yang mana. Lalu ada kelas assembler di mana Bapak Ibu classroomnya ya, kalau kita pernah pakai Google Classroom, nah assembler juga punya classroomnya. Di sini nih pas assembler, Bapak Ibu bisa bergabung di sini. Lalu ada presensi di akhir kegiatan kita akan buka dan ada tugas ya yang harus Bapak Ibu selesaikan untuk mendapatkan sertifikat pelatihan ini. Oke, mohon responnya dong. Sudah bisa dibuka linknya? Oh, dari bukunya link kelas. Oh ya, sudah dijelaskan ya. Jadi link classroom itu adalah kelasnya assembler yang nanti akan dipandu oleh Bu Sri ya. Jadi stay tune terus di sini dan kemana-mana. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengenalkan assembler kita akan melihat dulu. Kami sudah mempersiapkan presentasinya ya supaya Bapak Ibu bisa memberikan mencari bagaimana platform ini bekerja. Nah, ini sudah saya siapkan presentasinya. Baik, kalau Bapak Ibu ingin mencoba langsung juga ya, berinteraksi langsung dengan kami di Canva dan Canva juga bisa disaksikan Bapak Ibu ya bersama-sama. Ya, Bapak Claudi, untuk seluruh peserta ya, ini webinarnya webinar nasional. Jadi tidak hanya di kelas di Kota Bandung, justru tuan rumahnya adalah Kalimantan Utara. Kami hanya tamu saja di sini. Presentasinya gimana Bu Sri? Apakah bisa dilihat jelas? Jelas sekali. Oke, jelas ya. Jelas. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu dari media ajar yang kami buat di Canva dan diintegrasikan dengan assembler. Nah, jadi di assembler ini akan menyediakan berbagai media ya, media pembelajaran berbentuk 3D yang bisa kita sematkan di berbagai platform ya. Nah,
atau Bapak Ibu juga nanti bisa berinteraksi langsung dengan model-model 3D ini di dunia nyata. Nah, seperti apa? Setelah ini kita jelaskan. Ya, baik. Ya, selamat datang di sesi pengenalan assembler, aplikasi augmented reality untuk implementasi kurikulum Merdeka, di mana kita harus mengintegrasikan antara teknologi dengan pembelajaran kelas, sehingga para murid kita, para siswa kita interaktif, menyenangkan dalam pembelajaran kelasnya. Apa itu assembler? Assembler adalah aplikasi kreatif yang menyediakan teknologi augmented reality. Baik, Bapak Ibu mungkin pernah dengar virtual reality, ada juga augmented reality ya. Nah, virtual reality yang pakai kacamata. Kalau Bapak Ibu pernah lihat yang pakai kacamata, nah itu adalah virtual reality. Jadi langsung dunia nyata itu dirasakan oleh pesertanya ya, peserta didik kita, oleh penyimak. Tapi kalau augmented reality, nah ini dunia 3D-nya itu, jadi kita bawa ke dunia nyata dengan bantuan dari web ini ya, dari aplikasi kita yang misalkan handphone kita. Nah, jadi ini nanti kita bisa bawa ke dunia nyata ya, tapi dengan bantuan handphone. Jadi bisa diarahkan kemana aja ya yang kita inginkan. Nanti kita praktekkan bersama-sama di handphone. Baik, dengan assembler Anda dapat menggabungkan dunia nyata dengan elemen digital yang menarik, memberikan pengalaman belajar yang unik, di mana dunia 3D ini mungkin hanya terbatas di film, kemudian game ya. Sekarang sudah masuk ke dunia pendidikan dan sangat luas sekali Bapak Ibu ya. Kalau kita selami lebih jauh dunia augmented reality ini, di dalam dunia pendidikan sudah bisa mempraktekkan bagaimana membedah itu, membedah tapi dengan model 3D ya. Jadi kita bisa langsung merasakan dunia nyatanya seperti apa. Nah, oke, keunggulan assembler untuk kurikulum Merdeka. Nah, mendukung kurikulum Merdeka ini menekankan pada kreativitas ya, sesuai dengan P5 yang kita laksanakan setiap tahunnya, dan inovasi dalam pembelajaran. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Mbak Vika, kita buka program ini ya, seribuan aja. Nah, di mana inovasi Bapak Ibu tentang penghargaan dan disebarluaskan ya, menjadi sebuah perpustakaan digital, media pembelajaran yang bisa sharing dan dipergunakan oleh siapa saja. Lalu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan makin lebih sesuai, mendorong partisipasi aktif. Jadi mereka yang harus mengerjakan, mereka yang harus mengeksplorasi. Nah, contohnya ini ya, ada apa nih? TIU ya, Great White Shark. Nah, fitur utama assembler. Baik, Bapak Ibu, kalau kita ingin membuat 3D, itu susahnya minta ampun ya. Harus belajar dulu modeling ya, kalau misalnya belajar Blender, harus belajar modeling, harus belajar rigging. Rigging itu jadi membuat tulang-tulangnya, modeling itu membuat model tanah liatnya. Nah, seperti ini ya, itu kan gak mungkin ya kita lakukan, kita banyak banget tugas dulu. Tapi dengan bantuan assembler kita dibantu ya, jadi tidak harus membuat dari awal, tapi sudah dibantu, disediakan model-model yang bisa kita terapkan di level yang kita ajarkan. Nah, ada library 3D-nya, jadi ada perpustakaan 3D di mana banyak sekali aset-aset masing-masing hafal. Saya apalagi biologi ya, saya mengajar biologi, itu banyak banget aset-aset dan bisa kita pergunakan secara free ya. Ada juga fitur premiumnya yang memang menyediakan model yang lebih kompleks dan bisa kita eksplorasi ya di bagian testing. Oke, library 3D dan objek interaktif. Nah, ini akses ke berbagai objek 3D dan elemen interaktif yang bisa digerakkan sesuai dengan kemauan kita. Nah, seperti ini poinnya. Jadi kalau belajar sistem pencernaan atau
belajar Linux itu sepertinya berapa, ARR-nya berapa. Nah, coba di zoom nih, wah bisa ya. Jadi tidak harus ke mesin waktu Doraemon dulu ya. Jadi kita bisa langsung menyimak ya, pelajari langsung meskipun hadir pada saat itu juga. Lalu pembuatan konten sendiri. Nah, ini membuat konten AR sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Bapak Ibu bisa memasukkan konten 3D-nya sendiri ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya udah jago 3D atau pakai 3D yang dari Microsoft seperti objek 3D ini ya, 3D viewer itu banyak menyediakan objek-objek 3 dimensi yang free kita pergunakan ya. Nah, itu bisa dimasukkan juga ke assembler. Nanti kita ajarkan. Bagikan konten dengan mudah. Nah, Bapak Ibu hanya dengan berbagi link saja ya, berbagi link di handphone peserta didik kita. Peserta didik kita akan langsung bisa melihat konten 3D yang sudah kita buat dan pelajarinya secara langsung. Oke, kemudian contoh implementasinya di kelas ya. Oke, membuat peta interaktif untuk mempelajari geografi ya dan budaya berbagai negara. Jadi kalau kita ingin eksplorasi dunia itu seperti apa, ada model globe, ada model petanya juga ya di assembler yang Bapak Ibu bisa eksplorasi. Gak harus satu globe di kelas di riung bareng-bareng tapi dengan menghadirkan model globe tersebut di handphone peserta didik kita langsung bisa melihat oh iya masing-masing daerah dari geografi masing-masing negara itu bisa kita nikmati tanpa harus berebut satu model. Lalu menghadirkan makhluk prasejarah. Nah, sudah tadi ya. Lalu simulasikan eksperimen ilmiah. Nah, eksperimen ilmiah juga seperti fotosintesis ya, bisa kita cari model 3D kemudian kita masukkan ke assembler dengan animasi. Animasi aja tidak ya, ternyata ada videonya juga ya, ada videonya juga, ada teksnya juga. Nanti kita praktekkan setelah ini. Oke, kemudian manfaat penggunaan assembler. Nah, ini meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa ya. Bayangkan Bapak Ibu kalau buku yang diberikan kepada siswa peserta didik kita itu beranimasi ya, atau bisa menghasilkan model 3D seperti film apa ya, film Harry Potter itu kan sangat menarik ya. Nah, kita akan menghadirkan hal yang sama, visualisasi yang bisa dinikmati oleh para peserta didik kita. Ini akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Ini apa nih ya? Bisa di zoom, bisa diberikan keterangan ya. Melakukan eksperimen apa nih? Lalu memperkaya pengalaman pembelajaran dengan interaktivitas dan visualisasi yang kemudian mendorong kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Tentunya saat ini bukan dari saatnya guru yang mengajar ya, tapi siswa yang mengajar dan kita sebagai fasilitator. Bayangkan berapa banyak waktu yang bisa kita pakai ya untuk mengeksplorasi kemampuan murid lebih dalam dengan memperhatikan metodologi dalam pembelajaran. Oke, cara memulainya nih. Nah, pertama Bapak Ibu ada dua versi. Ada versi desktop, ada versi smartphone. Nah, saya akan mendemonstrasikan ini ya, bagaimana versi smartphone. Kemudian untuk berarti di iOS ya, di Android. Ada juga versi desktop atau versi dari laptopnya, Chromebook juga bisa, macOS juga bisa, apalagi Windows sudah sangat kompatibel sekali dengan assembler. Nah, kemudian kita harus buat akun. Nah, bagaimana caranya? Kita jelaskan ya. Nah, ini. Kemudian sumber daya pendukung. Nah, Bapak Ibu, ketika kita belajar assembler bukan hanya pelatihan saat ini saja, tapi ada panduannya, tutorial, bahkan ada komunitas online yang kita buat bersama-sama.
kita sebarkan apa yang menjadi keutamaan assembler di dunia pendidikan pada seluruh guru yang ada di Indonesia. Nah, sekali lagi website official pelatihan kita di sini ya, kita bisa komunikasi lebih lanjut dan melihat bagaimana alur pelatihannya di website official. Nah, kesimpulannya assembler adalah solusi yang baik meningkatkan kualitas pembelajaran dan implementasi ya. Mari bergabung dan manfaatkan potensi kreatif assembler dalam pengajaran. Nah, oke, Bapak Ibu, kita demonstrasikannya bagaimana ya penggunaan assembler di smartphone. Setelah itu bersama dengan Sri Mulyani di desktop. Izin stop share dan saya akan membuka smartphone saya. Smartphone. Oke. Boleh dibantu dulu Bu Anita mengkondisikan gabung. Baik, Bu Radia, assalamualaikum, Ibu. Terdengar Pak, jelas. Ya, mohon maaf, boleh jadikan saya co-host di yang smartphone. Namanya HP Dedi. Ya, ada HP Dedi di sana. Boleh minta tolong untuk menjadikan. Oke, sudah Pak. Sudah. Oke, makasih ya. Baik, ya. Baik, saya akan membagikan layar saya di handphone. Baik, apakah sudah muncul? Belum. Ya. Belum muncul Pak Dedi. Iya. Zoom-nya ya, harus diizinkan. Nah, baik, sudah muncul HP-nya? Sudah Ya, Pak. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kita akan demonstrasikan di handphone dulu. Nah, Bapak Ibu, kita bisa menikmati assembler dengan menginstal terlebih dahulu secara gratis ya di Store. Nah, seperti ini Bapak Ibu, yang icon yang atas assembler Edu ya, huruf A, Edu, warna kuning, merah, biru dan biru ya. Bapak Ibu bisa menginstalnya nanti apabila HP-nya sedang digunakan ya di Zoom. Nah, Bapak Ibu, ketika kita masuk ya, nah ini kita langsung dipersilakan untuk membuat akun. Pada saat ini saya sudah masuk ke akun. Coba kita login dulu ya. Nah, keluar dulu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menginstal aplikasi assembler, nanti Bapak Ibu akan dihadirkan untuk selamat datang. Kita lanjut saja. Kemudian kita keterangan pelajaran interaktif, ada juga kelas virtual, gabung bersama-sama ya, kapanpun dimanapun, bawa kelas kemanapun, belajar terus. Oke. Nah, sudah siap menggunakan assembler Edu? Ada 3 pilihan. Bisa daftar sekarang atau Bapak Ibu bisa pakai kode kelas, atau saya sudah punya akun. Dalam hal ini kita coba saya sudah punya akun ya. Karena kita akan daftar pakai akun Google ya supaya langsung masuk. Oke, saya sudah punya akun.
ketika Bapak Ibu masuk nanti diberikan 3 pilihan. Facebook, loginnya pakai Facebook. Kita sign in, login saja. Kita sudah bisa klik langsung masuk ya ke assembler kita. Untuk metode lain Bapak Ibu bisa explore sendiri. Kita pakai akun Gmail kita atau pakai akun belajar juga lebih baik Bapak Ibu ya, sehingga terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi edukatif ya. Kemudian nanti Bapak Ibu diberikan pertanyaan seperti ini. Kita isikan sesuai dengan usia kita. Saya sudah lebih dari ini. Baik, Bapak Ibu ada yang lebih muda dari saya, share. Lalu saya ngejar di SMA, berarti saya secondary ya. Bapak Ibu yang di SD primary atau SMP educational, Bapak Ibu kalau misalnya keperluan lain misalnya visualization, fun, boleh juga silakan ya, tergantung dari kebutuhan kita. Oke, baik. Nah di sini Bapak Ibu join our newsletter. Jadi kalau Bapak Ibu bergabung dengan newsletternya, setiap kali ada update dari assembler nanti akan berikan informasi terupdate-nya ya oleh assembler di email. Kita join saja. Baik, mari mulai. Lewati, saya sudah tahu semuanya. Nah, kita baik mulai. Nah, Bapak Ibu di sini ada berkolaborasi dan berbagi ide itu ada di menu kelas ya, yang paling kiri mebel dengan menu buat orang yang sedang berdekatan. Lalu ada konten edukasi berkualitas tinggi. Lalu ada scan marker. Nah, masing-masing nanti ada fungsi dan konten. Oke, siap aja. Nah, kalau Bapak Ibu sudah sampai sini, artinya Bapak Ibu sudah siap dengan mempergunakan assembler ya. Oke, kita coba nih fitur masing-masing ya. Ini kelas Bapak Ibu, klik kelas kita ya. Kita coba kelas. Oh, di sini sudah muncul. Kalau misalnya kita klik kelas, menunya seperti ini. Ada buat kelas baru, ada gabung kelas lain. Nah, dalam hal ini kami sudah membuat kelas Bapak Ibu semua, sehingga nanti Bapak Ibu silakan bergabung di kelas yang sudah kami buat di link official website yang tadi sudah saya bagikan link ya. Nah, jadi nggak usah buat kelas dulu ya. Kemudian kita masuk ke topik. Nah, Bapak Ibu di sini di topik itu sudah terklasifikasikan dengan sangat baik ya. Ilmu kehidupan, fisika, matematika, kimia, geografi dan banyak lagi ya. Banyak lagi topik bawah. Kalau saya biologi berarti ilmu kehidupan. Kita cek apa saja yang ada di sana. Nah, begini Bapak Ibu tampilan. Tidak harus kita membuat dari awal ya, dengan hanya memanfaatkan library dari assembler saja. Kita sudah bisa mengajar 3D ya, augmented reality kepada peserta. Tentunya tidak ada izin khusus untuk mempergunakan ini karena memang diresmikan ya, dibuat oleh para guru mempergunakan assembler untuk berbagi bersama-sama. Saya mah ingin sendiri aja, nggak mau berbagi, boleh. Ada fiturnya namanya private ya. Nanti kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita coba Bapak Ibu ya, salah satunya aja. Keanekaragaman fauna Indonesia. Nah, kita coba salah satunya. Kita tampilkan dalam link. Nah, kita tunjukkan bagaimana mudahnya assembler dalam menyediakan media pembelajaran untuk Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia ya. Pak harus Apa Dedi? Ya, silakan. 10 menit lagi Pak. Oke, Bu Radia, terima kasih sekali. Oke. Kita hanya mengenalkan saja ya. Bu Sri, Bu Anita ya, sudah sampai ke dalam-dalamnya nih, karena ada waktunya besok ya. Ada waktunya nih, masih panjang besok kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah model 3D yang sudah kita buat. Nah, yang sudah dibuat ya.
guru kita yang baik yang sudah menyediakan media pembelajarannya. Nah, bisa kita lihat, bisa di zoom. Nah, bisa di zoom, kemudian bisa digeser-geser untuk melihat informasi apa saja yang ada di sana. Nah, oke, ternyata di sini ada fauna perawahan. Nah, jadi ada mode interaktifnya Bapak Ibu ya. Kalau kita klik itu nanti akan muncul, nah seperti ini. Ada model 3D-nya, kemudian ada gambarnya juga Bapak Ibu. Yang model 3D-nya yang beruang ya, kemudian gambar-gambar 2 dimensi yang mewakili fauna ini lainnya. Oke, ada fauna asiatis, peralihan Australis. Kita klik fauna asiatis, kemudian klik contoh faunanya, nanti akan diberikan seperti ini nih ya, model-model 3D-nya langsung Bapak Ibu langsung muncul ya di handphone kita. Baik, ada 2 mode, satu mode 3D langsung di handphone, satu lagi mode di dunia. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ada di atas ya, di atas ada kotak dilingkari warna biru dan ada kotak jari-jari ya, jari-jari kotak. Bisa melihat Paling atas ya Pak ya. tuh, paling atas nih. Nah, yang mode kotak warna biru itu adalah model yang ada di dalam smartphone kita. Jadi kalau kita klik yang mode kotak kosong ya, kotak kosong ini, maka kita akan membawa model-model 3D tersebut ke dunia nyata. Nah, saat aplikasi digunakan, kita mengizinkan ya, untuk menembaknya. Jadi kita harus mencari dulu ruang tempat yang rata ya, bisa lantai, scanning your environment ya. Kita tunggu dulu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita memakai mode ini, maka kita bisa membawa model-model ini tersebut ke dunia nyata. Oke, nampaknya berat ya Bapak Ibu. Kita cek yang lain yang lebih ringan, ya, lebih ringan ya, karena tadi kontennya lebih 16 sedikit. dan sambil nge-zoom juga. Jadi jaringannya terbawa juga nih. Nah, kita coba ya. Nah, kita baik. Ini 6. Oke, ini tentang gigi ya. 7, 8. Nah, gigiku. Baik, kita tembak ke dunia nyata. Oke. Oke, kita tunggu dulu ya Bapak Ibu sedikit karena harus scanning environment juga. Kalau tidak sambil ngezoom sih alhamdulillah lancar ya. Kalau sambil ngezoom lumayan berat. Ini sudah 50. Kita berjalan ya. Oke, mohon maaf. Maaf Pak Dedi, di unmute itu jadi Oh, terima kasih. Oke. Halo, cek. ya sudah Oke. terdengar. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, kita sediakan video ini ya, demonstrasinya saja bagaimana menembakkan ya atau mengintrakan dunia 3D yang tadi kita buat itu langsung
dunia nyata. Dan Bapak Ibu nanti bisa melihat videonya ya, karena mungkin kalau di sini sedikit berat. Oke, kalau kita coba Bapak Ibu ya di proyek, nah nih kalau misalnya kita ingin membuat proyek sendiri, nah Bapak Ibu juga bisa langsung melakukan harus mempergunakan model-model 3D yang sudah ada. Oke, tadi saya terlampau cepat ya Ibu ya, tadi tidak dijelasin bagaimana masuknya. Oke, jadi untuk terakhir dari saya, kalau misalnya kita ingin membuat model 3D sendiri Bapak Ibu ya, nah kita klik yang kamu ya, yang kamu atau bahasa Inggrisnya mungkin view file ya, kemudian kita klik tanda plus yang ada di sini, klik tanda plus tanpa harus mempergunakan laptop atau komputer, kita juga bisa membuat model 3D sendiri di Assembler. Nah, kalau sudah muncul seperti ini Bapak Ibu, nah ini bisa kita ruangnya bisa kita gerak-gerakan untuk mencari mana bagian depan. Nah ini front ya, dan artinya kita akan memasukkan model 3D nya. Nah, kita klik 3D object, lalu kita masukkan 3D kita inginkan. Oke, setelah ini bisa searching ya, searching. Nah, oke, nah kalau searching misalnya animal skull. Nah, jadi sudah kita masukkan model 3D nya. Nah, bisa kita custom ini letaknya gimana nih. Nah, di tengah, lalu bisa kita putar mana nih, putar kanan ya, lalu bisa kita perbesar, lebih besar ya, sehingga bisa dinikmati lebih jelas ya oleh para peserta kita. Nah, sampai sini saja Bapak Ibu sudah berhasil memasukkan objek 3D di Assembler. Mari kita coba preview, mari kita lihat tampilan sementaranya ya, sementara yang sudah kita buat. Nah, seperti ini nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menambahkan keterangan di sini, taring, geraham, korak, yang mata, seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah berhasil dimasukkan, atau bisa kita tembakkan ke dunia nyata. Ya, kita tembakkan ke dunia nyata. Coba berhasil nggak? Oke. Jadi di mode preview kita bisa melihat dulu model 3D yang sudah kita buat dan mencobanya juga ke dunia nyata. Dan seperti tadi Bapak Ibu ya, tidak berhasil. Oke, sampai sini Bapak Ibu mudah-mudahan penasaran dengan apa yang sudah kita jelaskan, ingin tahu lebih banyak mengaplikasikan model Assembler ini ya, belajar kita ini jelas model ini yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran kita di kelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.